Bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya. Berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya, pastikan kita memang istimewa. Selamat siang. Satu lagu pertama dari sang legenda Chrisye, Cintaku. Kan ku jalin lagu, bingkisan kalbuku, bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembah
nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk seluruh warga Yogyakarta. Dan hari ini kita ketemu di podcast Inspirasi Bakul Istimewa yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini sangat istimewa untuk seluruh sahabat UMKM yang ada di Yogyakarta karena kita kehadiran rombongan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dalam kunjungannya, kalau tidak salah, tadi sempat ngobrol dengan para narasumber, yaitu membantu pelaku usaha mikro, betul, kemudian juga penandatanganan MOU pembinaan untuk inkubasi penumbuhan wirausaha bidang ekonomi kreatif, dan juga tentunya hari ini sangat kesempatan yang sangat luar biasa kita hadirkan di podcast Inspirasi Bakul Istimewa. Sebelumnya saya ingin menyapa, selamat datang kepada yang terhormat Bapak Insinyur Arif Rahman Hakim MS selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat Bapak. Terima kasih, selamat siang. Sugeng rawuh di Yogyakarta Pak. Silahkan menikmati oleh-oleh khas Jogja. Kemudian yang kami hormati Bapak Insinyur RS Hanung Harimbo Rahman SEMS selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Selamat siang, menjelang sore. Sore, selamat datang kembali ke kampung halaman Bapak. Siap. Dan ternyata Pak Hanung itu lahir di Yogyakarta. Jadi memang hari ini adalah hari yang penuh dengan istimewa. Baik Bapak, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat semua. Saya menyapanya nih Pak Arif, benar ya? Atau Pak Rahman, Pak Arif dan Pak Hanung ya. Hanung. Gimana Pak? Masih kan Pak, terakhir datang ke Jogja tahun berapa Pak? Kalau Pak Arif? Saya mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu masih datang ke Tahun Jogja. lalu kita ada kegiatan juga pembinaan SDM ya. Di untuk pelaku usaha mikro dan kecil di DIY. Sama suasananya dalam suasana pandemi. Kita juga jaga prokes lah. Betul sekali. Kalau ngomong-ngomong soal Jogja Pak, yang diingat dari Jogja itu apa Pak Arif? Untuk jenengan pribadi. Kalau Jogja itu banyak ya. Oh. Tidak terlupakan. Wah, mantap sekali.
kulinernya, Jelas. ya. Kemudian wisata alam di sekitar Jogja juga sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan juga karena hari ini kedatangan tamu-tamu matur nuwun Pak sudah hadir di tengah-tengah kegalauan kami para pelaku UKM atas supportnya. Kalau Pak Hanung nih, yang lahir di Yogyakarta, kapan Pak terakhir ke Jogja Pak? Terakhir 3 bulan yang lalu, sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ya. Mudik atau dalam rangka? Ada acara kantor. Oh, acara kantor, Acara oke. kantor, kemudian pulang. Nah kalau Kalian- Pak Hanung ini melihat Yogyakarta itu apanya yang paling berkesan Pak? Keramahan warganya yang nggak ditemukan di tempat lain. Kedua, kreativitas dan daya tahannya terhadap pandemi ini, saya pikir yang paling kuat nih masyarakat Jogja. Kalau orang Jawa bilang tetap bakoh Pak ya, Tetap baku. kuat tetap bakoh. Hmm. Kalau ngomongin soal orang kreatif memang Yogyakarta gudangnya ya, Gudangnya apalagi kreatif. kunjungan dari Kementerian Koperasi dan UKM ini juga salah satunya adalah untuk menandatangani MOU kerjasama dengan teman-teman mahasiswa ISI. Baik, tapi hari ini kita akan ngobrol mengenai lebih ke UMKM ya, ke UKM tentunya tentang bagaimana program-program dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk bersama-sama meningkatkan daya beli masyarakat dan juga support kepada UKM yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Nah ini ada beberapa pertanyaan Bapak, ini boleh dijawab oleh buat Bapak Argo atau Pak Hanung. Yang pertama ingin kami tanyakan, situasi PPKM seperti saat ini membuat semua hal serba terbatas Pak. Sementara UKM tetap harus jalan dan hidup. Apa upaya dan langkah yang ditempuh Kementerian agar UKM tetap dapat survive di masa pandemi ini? Mungkin monggo Pak Arif. Ya, saya ingin menjelaskan secara garis besarnya dulu. Oke. Memang situasi sekarang ini kan situasi yang tidak mudah ya bagi para pelaku. Karena tadi ada pembatasan-pembatasan, ya tentu juga ini berdampak pada demand ya. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah saja ya, lingkungan sekolah, ada pembatasan kegiatan offline ya, tentu ini juga akan berdampak bagi pelaku usaha di sekitar sekolah ya. Bagi para pelaku usaha di sekitar jalan yang dilewati oleh public transportation ya, karena juga berkurang ya mungkin volume transportasi ya, itu juga pasti akan berdampak pada demand di sana ya. Jadi ada pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil yang memang berhenti secara full itu memang ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya. Ada yang untuk sementara mereka juga mengurangi jam kerjanya. Ya, ya tentu terhadap mereka kan kita memberikan perlindungan yang berbeda ya. Untuk pelaku usaha yang memang benar-benar ya, yang mikro nih, ultra mikro, yang dia mengalami kesulitan ya selama pandemi ini untuk memulai usahanya ya. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM ada pemberian bantuan secara hibah ya. Jadi bukan pinjaman. Hibah, ini memang hibah diberikan. Itu yang disebut dengan bantuan presiden untuk usaha mikro. BPUM. Jumlahnya cukup signifikan ya, cukup besar. Tahun 2021 ini ada 12,9 juta dan jumlah tersebut juga kami upayakan untuk terus ditingkatkan, mengingat pelaku usaha mikro ini kan juga banyak ya. Antara lain tadi kita baru meluncurkan kerjasama dengan Basnas ya, Badan Amil Zakat ya. Jadi dengan dukungan Basnas, bantuan hibah ini diperbesar jumlahnya. Karena Basnas juga menambahkan, tadi untuk di awal itu ada 10.000 ya, pelaku usaha yang dibantu permodalannya dari Basnas. Ya. Kemudian untuk membantu para pelaku usaha mikro, usaha kecil ya, supaya akses ke pasarnya tidak terlalu terganggu, ini juga kita melakukan digitalisasi. Digitalisasi utamanya adalah untuk membantu dalam hal pemasaran. Ya.
Jadi pemasaran secara online, di samping juga digitalisasi yang lain ya, untuk membantu di dalam kaitannya pemanfaatan IT untuk pembuatan laporan keuangan ya, atau back office lah. Ya, kalau yang mikro ini terutama ke laporan keuangan. Itu didampingi Pak ya? Ya, jadi ada kita melakukan pelatihan ya, pendampingan maupun penyediaan informasi melalui webinar ya, melalui online dan juga melalui media-media ya daring ya yang bisa diakses melalui internet. Kita di Kementerian Koperasi dan UKM ada edukukm.id ya, dan di dinas-dinas juga mereka juga menyediakan fasilitas itu, fasilitas belajar secara online. Ya. Selain dari Kemenkop, dorongan untuk melakukan pembinaan ya atau penguatan kapasitas SDM selama pandemi melalui online ini juga dilakukan oleh koordinasi kerjasama dengan bank-bank himbara. Ya. Jadi melalui rumah BUMN. Ya. Rumah BUMN juga menyediakan informasi ya, yang tujuannya adalah tadi meningkatkan akses pelaku usaha mikro kecil ke pasar. Jadi kalau secara umum kami di Kementerian Koperasi dan UKM memang ada deputi yang membidangi usaha mikro. Ya, mereka topik utamanya adalah bagaimana mengantarkan para pelaku usaha mikro agar mereka mempunyai legalitas usaha atau transformasi dari informal ke formal. Kemudian ada deputi UKM, ini tempatnya Pak Hanung. Deputi UKM sesuai dengan namanya ya, tentu yang dibina adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Ini lebih banyak bagaimana meningkatkan kemampuan para pelaku usaha agar mereka bisa naik kelas ya, baik itu di dalam negeri, ya, pasarnya bisa lebih diperkuat ya, daya saingnya ditingkatkan, dan ada deputi bidang kewirausahaan ya. Jadi kita ini Indonesia kan sangat kaya ya, kemampuan alamnya luar biasa ya, kita punya potensi di pertanian, perkebunan, perikanan ya. Tapi kemampuan untuk mengolah ya atau kewirausahaannya itu yang masih kecil. Sehingga sekarang ini kan jumlah atau rasio kewirausahaan kita itu baru di level 3,47% ya. Sementara kita targetnya sekitar 4% ya. Idealnya ya, kalau di negara-negara tetangga kita kan sudah di atas 4,8% ya. Jadi minimal lah kalau kita bisa mewujudkan sampai 4% saja sudah cukup bagus. Karena ini juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Jadi 4% di sini yang ingin diwujudkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah wirausaha yang produktif. Ya, wirausaha yang bisa membuka lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah deputi bidang ke perkoperasian. Ya. Jadi untuk perkoperasian kita semangatnya adalah bagaimana supaya koperasi kita itu nanti menjadi pilihan ya, diminati oleh angkatan-angkatan muda kita ya, sehingga kita ingin memberikan contoh ini loh, ada koperasi itu ternyata bisa maju sebagaimana bentuk usaha yang lain seperti PT, CV ya, sehingga kita tagline-nya atau topiknya di deputi perkoperasian adalah mewujudkan koperasi modern. Ya. Itu dari saya Mas ya. Nanti. Itu penjelasan awal dari Pak Arif Rahman ya, selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM yang membawai 4 deputi Pak ya. Enggak membawai, mengkoordinasi. Mengkoordinasi 4 deputi, salah satunya adalah deputi usaha mikro yang sudah hadir ada Bapak Hanung Harimbo Rahman. Nah Pak Hanung tadi mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh kementerian agar UKM tetap dapat survive di masa pandemi Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya koreksi sedikit ya, saya deputi usaha kecil dan menengah. Oh, kecil dan menengah. Kecil dan menengah. UKM nggih, Pak. UKM, nggih. Jadi saya tadi sudah disampaikan Pak Ari sudah sangat lengkap. Saya hanya menambahkan 3 hal saja apa yang kita sudah lakukan. Yang pertama, kita lakukan vaksinasi, Pak. Kita membantu UMKM tadi supaya juga tetap sehat.
Vaksinasi untuk vaksinasi untuk UMKM, pelaku UMKM. UMKM. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat vaksin dan juga proses vaksinasinya kami bekerja sama dengan banyak pihak. Itu disuntik ya Pak Anung? Disuntik. Jadi Bukan digoyang bukan ya. Jadi disuntik vaksinasi kita bekerja sama dengan banyak pihak, dengan Hipindo, kemudian dengan Kadin, kemudian tentunya dengan pemerintah daerah gitu ya. Terus kemudian juga alumni kayak ITB, kemudian dengan alumni Undip dan sebagainya. Banyak pihak kami bekerja sama untuk melakukan vaksinasi gitu ya, untuk pengadaan ruangnya, tenaga medis dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi supaya UMKM kita ini sehat dan bisa tetap melakukan aktivitas kegiatannya. Nah, yang kedua juga ingin saya tambahkan bahwa kita ini membantu UMKM kita ini berkreativitas untuk produk-produk yang baru gitu, yang memenuhi kebutuhan atau permintaan-permintaan baru yang terkait dengan alat kesehatan gitu ya. Terus kemudian jadi ada perubahan perilaku nih dari masyarakat sendiri. Jadi misalnya ibu-ibu itu tuh sudah tidak ingin beli pakaian kantor yang banyak, tetapi mungkin malah pakaian tidur gitu ya. Kalau bapak-bapak lebih senang pakai mungkin mengkonsumsi untuk kebugaran ya, vitamin-vitamin dan apa-apa yang membuat bisa bugar. Gitu. Nah itu lebih banyak gitu, pilihan-pilihan. Nah itu yang kita bantu UMKM kita bisa bertransformasi gitu ya. Jadi kemudian tadi juga terkait dengan akses pasar. Jadi selain digitalisasi, kita juga membantu. Sekarang ada program sesuai undang-undang mengenai Cipta Kerja itu ada mandat gitu ya. Mandat dari pemerintah, dari negara agar semua kementerian dan lembaga itu membuka akses 40% pengadaan barang dan jasanya itu untuk disediakan oleh UMKM kita dan koperasi. Jadi 40% dari sekitar 440-an triliun rupiah gitu ya. Kemudian demikian juga BUMN gitu ya, itu ada pengadaan barang dan jasanya mereka, menekankan bahwa pengadaan barang dan jasanya ini didorong agar UMKM kita bisa ikut berpartisipasi untuk menyediakan barang itu. Nah, di situ disediakan proses pengadaannya sekarang by elektronik gitu supaya lebih transparan itu, dan kemudian juga mudah untuk menawarkannya. Jadi itu sudah dilakukan tadi, melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Arief. Jadi digitalisasinya tidak hanya mendorong tetapi membuka pasar, pemerintah juga membuka pasar. Jadi kurang lebih itu. Berarti yang memang lagi dikejar adalah tentang digitalisasi Pak ya, karena ini hal yang paling mudah untuk menyampaikan apa yang UMKM inginkan ke kancah lebih luas lagi. Nah, ini kalau dari yang data saya terima, tercatat per akhir Desember 2020 jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital itu sekitar 3,8 juta. Iya. Kurang lebih Pak ya, bahkan. Jadi boleh saya koreksi sedikit ya. Sekarang itu sudah sekitar 15 juta. Sudah 15 juta. 15 juta. Tercatat hingga hari ini Pak ya? Iya. Mungkin ini di DIY ya. Oh mungkin di DIY ya? Oh iya. Kalau di nasional itu sekitar 15 juta. 14,8. Hampir 15 juta. 15 juta. Nah, yang mempengaruhi kenaikan tuh kira-kira aspeknya apa aja Pak ya? Sehingga naiknya begitu luar biasa ini UMKM yang ada di Indonesia. Yang pertama kan karena faktor kebutuhan ya. Iya, kepepet. Jadi kalau kepepet kan harus survive ya. The power of kepepet. Jadi sekarang karena memang satu-satunya ya cara ya untuk kita bisa meningkatkan akses pasar secara lebih besar dengan sumber-sumber pembiayaan yang murah, itu ya memang melalui jalur memanfaatkan teknologi informasi ini. Jadi apalagi didukung dengan situasi pandemi ya, jadi ya memang semua ini pelaku usaha mikro ini ya mau tidak mau dia kemudian belajar ya. Itu yang menurut pendapat saya sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan penggunaan teknologi informasi terutama untuk pemasaran. Nah,
Dan ini memang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kita saling bahu-membahu lah ya. Jadi kami dengan dinas-dinas ya seluruh Indonesia, dengan kementerian lembaga terkait, karena yang melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil kan bukan hanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kami lebih banyak ke koordinasi ya, peranan fungsi koordinasi. Kalau yang eksekusi ada Kementerian Pertanian, perindustrian, ya, pariwisata, kelautan, mereka juga punya binaan. Ada 22 sampai 28 ya. Jadi tergantung nih tahunnya. Kalau tahun ini kebetulan alokasi anggarannya itu tersebar di 24 kementerian lembaga ya. Jadi tentu selain pemerintah juga pelaku ini atau asosiasi atau pegiat di bidang UMKM ini cukup banyak jumlahnya di Indonesia, dan mereka juga sangat helpful ya, membantu komunitas pelaku usaha mikro kecil dalam hal mendigitalisasi. Di Kementerian Koperasi dan UKM terutama di pusat ini kita punya PLU, Lembaga Layanan Pemasaran KUMKM, yang pusatnya itu ada di Smesco ya. Itu difungsikan oleh Pak Menteri, ditugaskan menjadi pusatnya di dalam digitalisasi UMKM. Dan di daerah kita juga memerankan PLUT. PLUT itu juga sebagai pusat untuk digitalisasi UMKM. Ini kan PLUT ya, Ini salah satunya. Jadi ini juga pasti sudah difungsikan juga untuk membantu bagaimana pemasaran ya maupun pemanfaatan untuk yang lain selain pemasaran. Saya kira dengan cara sinergi seperti itu, target yang diberikan oleh Bapak Presiden ya sekitar 30 juta. Untuk nasional Pak? Iya, 30 juta pelaku UMKM ini nanti sudah menggunakan teknologi informasi di akhir 2024 bisa kita wujudkan ya. Karena sekarang saja kan sudah hampir 50%-nya. Jadi kita akan terus tingkatkan lah. Syukur-syukur nanti bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari yang ditargetkan. Ada 14,8 juta Pak ya, yang sudah terlalu. Kalau ini Pak Anung, kendalanya apa Pak ya untuk bisa mencapai target yang dihadapi di masyarakat? Ya, jadi yang pertama itu memang kalau untuk seluruh Indonesia ya. Pertama memang infrastruktur untuk IT ini belum tersebar rata gitu ya. Jadi ada banyak daerah-daerah kita yang belum terakses jaringan internet gitu ya. Dan sekarang pemerintah sedang berupaya itu agar semua daerah itu bisa terakses internet. Ini program masif ada di situ. Yang kedua literasi memang. Jadi masih banyak masyarakat kita itu yang memang illiterate gitu ya. Artinya illiterate ini dalam pengertian yang luas ya. Dia bisa jadi mengerti teknologi tetapi tidak wise, tidak mengerti bagaimana memanfaatkan itu untuk kepentingan yang produktif gitu. Nah itu yang salah satu yang itu masalah gitu ya. Dan memang hal tersebut bisa terjadi karena UMKM kita ini banyak yang pendidikannya, kalau yang mikro ya itu banyak yang pendidikannya SMP ke bawah lah, SD ke bawah malahan gitu. Jadi tentunya literasinya lebih harus punya effort yang gede gitu ya. Terus yang berikutnya mengenai ini, sebagian besar UKM kita itu kan pekerjanya hanya satu Pak. Dia menangani segala hal. Jadi kadang-kadang kalau mereka harus dengan IT memperhatikan order dan sebagainya itu mereka kesulitan ya karena hanya dia yang ngerjain ini gitu. Jadi yang masak, dia yang jualin, dia yang nyatet ya. Sendiri Pak ya. Sendirian gitu ya. Nah itu kurang lebih yang tapi hal positifnya adalah sekarang kita ini masyarakat kita seperti kita ketahui tadi akses terhadap IT-nya sudah cukup baik gitu, bahkan kalau jumlahnya terbesar di ASEAN ya karena jumlah penduduknya juga banyak. Terus yang kedua banyak kelompok milenial juga mulai masuk nih yang pendidikannya bagus ya, yang sudah mulai dari lahir sudah pegang HP lah gitu ya, kan gitu. Dari lahir sudah pegang HP, jadi sudah sangat familiar dengan dunia IT gitu. Nah itu yang positifnya gitu.
Oh, jadi memang ketika ada kendala selalu ada yang positif Pak ya. Betul. Makanya tadi dibutuhkan kerjasama dengan lembaga dan juga apa namanya Ya, semua kementerian yang lain, stakeholder. semua stakeholder ya untuk menambah fasilitas, memperkuat Ya. internet dan lain sebagainya. Ya, Itu merupakan ini Pak ya, berarti merupakan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Iya, Bagian dari itu. Nah, kalau strateginya apa aja Pak? ya. Jadi tentu ya kalau yang namanya usaha, kalau kita ingin survive adalah dia harus punya daya saing. Ya. Salah satu daya saing yang utama bagi seorang pengusaha adalah kualitas ya. Produk. Jadi pemahaman terhadap kualitas. Kualitas dalam arti luas ya. Artinya kualitas yang produk itu kemudian diminati oleh konsumen ya. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah ya. Tapi sekarang sudah banyak ya, bukan cuma pemerintah, para pendamping ya, mentor-mentor itu sekarang tersebar ya. Jadi relatif pelaku usaha mikro kecil ini sangat diuntungkan dalam situasi yang sekarang. Mereka satu, pemahaman tentang kualitas itu bisa dipahami melalui media-media ya, media atau buku-buku secara online ya, e-book banyak disediakan. Ada rumah Pegadaian, ada rumah BNI, ada di Kemenkop juga ada. Di sana banyak sekali sumber-sumber informasi mengenai bagaimana mengelola ya kualitas suatu produknya, mulai dari cara berproduksi yang benar ya, kemudian ke packaging ya, bagaimana memanage supaya cost-nya juga bisa lebih punya daya saing. Jadi itu manajemen kualitas ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita ingin maju, ingin naik kelas lah ya, tentu sumber-sumber yang dikelola juga harus lebih besar, lebih bisa dinaikkan. Kalau saya modalnya katakanlah hanya 1 juta, ya tentu kita nggak bisa tumbuh. Ya, kalau kita ingin tumbuh berarti kan saya tadi harus punya rencana bisnis ya. Kalau kita nggak punya modal, kita harus punya kemampuan untuk mengakses ke pembiayaan. Jadi akses ke pembiayaan ini juga menjadi perhatian dari Kemenkop. Pak Menteri ya sudah juga sangat bagus lah berupaya ya, sampai kemudian Presiden juga sudah memanggil BI, ya, OJK, dan sudah disepakati kebijakan alokasi pembiayaan untuk pelaku usaha mikro kecil ini nanti akan ditingkatkan. Sekarang di kisaran 20% kan. Nanti sampai 2024 pemerintah akan mengalokasikan sekitar 30%. Jadi Pak Hanung nih, kita semualah di kedeputian di Kemenkop, tugasnya adalah menyiapkan bagaimana UKM yang menjadi binaan kita itu nanti mempunyai kemampuan mengakses. Kalau pembiayanya sudah ada, tapi kemampuan untuk mengakses ya, katakanlah tadi dia nggak punya laporan keuangan ya, dia tidak bisa menyusun rencana bisnis, kan nggak bisa disetujui oleh perbankan, karena perbankan juga punya aturan yang ketat. Ya. Itu dari saya ya, nanti mungkin Pak Hanung yang lebih detail lagi. Ya. Oh, Pak Hanung? Ya, sedikit mungkin saya menambahkan. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan Pak Arief itu dikembangkan dalam bentuk ekosistem, Pak. Jadi ekosistem, jadi saling terkait gitu ya. Kita ingin mengembangkan ekosistem digital semuanya. Jadi di situ ada pembiayaannya, logistiknya, kemudian e-commerce gitu, dalam sebuah ekosistem digital. Jadi nah itu yang tadi Pak Arief sampaikan, itu saling terkait satu dengan yang lain gitu. Nah pengembangan ini kita lakukan kalau Pak Menteri inginnya berbasis komoditi dulu gitu ya, berbasis komoditi. Jadi diambil satu komoditi kemudian dikembangkan ekosistemnya dari hulu dan hilir. Itu pendekatannya kita dorong gitu ya. Dari pembiayaannya pun juga pembiayaan basisnya ekosistem. Jadi semacam value chain financing gitu. Jadi ujung sampai ujung itu ada sistem pembiayaannya gitu ya, sehingga tidak terjadi
nanti ada satu rantai yang tidak terbiayai. Nah, kalau satu rantai tidak terbiayai, maka tidak bisa jalan juga gitu ya. Jadi harus keseluruhan kalau dalam sebuah ekosistem itu. Nah, nanti kalau ekosistem digital itu data satu dengan data yang lain itu bisa saling dipertukarkan dan bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi data dari trading, dari e-commerce bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan. Gitu. Jadi penilaian mengenai kelayaan usaha itu tidak lagi secara konvensional seperti apa yang dilakukan bank sekarang ini. Dia harus membuat FS, karena data-datanya sebenarnya bisa di-capture dari transaksi yang ada yang di jejak-jejak digitalnya ada di ekosistem digital. Nah, itu yang ingin kita bangun, basisnya ekosistem, Pak. Itu yang berhasil dilakukan di China dan sebagainya. Termasuk ekosistem inovasi gitu ya. Nanti ada bagian dari situ inovasi. Jadi UKM kita ini bisa unggul dengan produk-produk yang besar itu kalau lebih inovatif dan produk yang diberikan itu bisa menyentuh kepentingan individu itu sangat personal gitu ya. Nah, itu bisa menang kalau begitu karena kan UKM-nya jumlahnya banyak gitu ya. Jadi produknya bisa beragam. Kalau yang industri besar itu sangat masif. Nah, kayak hal-hal semacam itu yang perlu dimanfaatkan sama UMKM kita gitu. Oke. Baik. Kayaknya kalau ngobrol ini nggak cukup setengah jam, Pak ya. Cuman karena kita tahu bahwa kehadiran beliau juga masih ada tugas yang lain. Nah, untuk yang terakhir, Pak, menurut saya Pak Arief dan juga Pak Anu, harapannya Pak untuk UMKM dan juga UMKM dari Indonesia. Jadi ini untuk sahabat UMKM. Saya berharap rekan-rekan ini tetap optimis ya, semangat bahwa kita akan bisa menyesuaikan diri dalam pandemi saat ini. Jadi pasti selalu ada jalan keluar. Ya. Jadi optimis, ada solusi. Yang penting kita menjalin networking yang baik ya, supaya kemudian kita belajar dari yang sudah bisa mengatasi persoalan. Jadi pasti dalam satu kelompok itu ada yang kemudian bisa belajar lebih cepat. Jadi kita itu. Yang kedua ya karena kita memang sudah berniat ya menjadi wirausaha, menjadi pelaku usaha, ya tentu inovasi itu selalu diperlukan ya. Jadi kita harus menambah terus pengetahuan supaya kemudian kita punya bekal ya untuk tadi mempunyai daya suwe dengan inovasi-inovasi. Baik. Gitu. Pak dari Pak Hanu? Ya, saya hanya menambahkan sedikit. Pertama, UKM kita harus tetap sehat, jaga kesehatan. Kalau ada program vaksinasi, ikuti vaksinasi gitu ya. Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, harus optimis dan juga inovatif. Manfaatkan peluang-peluang yang ada gitu ya. Karena saya percaya khususnya UKM Jogja ini itu bisa sangat kreatif gitu ya. Karena pertama memang kulturnya memang kreatif gitu ya. Kedua, di sini dilingkungi oleh perguruan-perguruan tinggi yang cukup banyak dan juga ada yang unik, tidak hanya perguruan tinggi, tetapi di sini ada jurusan-jurusan seni gitu ya, dan juga ada ekosistem seni. Jadi seni, teknologi, dan orang yang ulet, yang optimis, saya pikir bisa mengatasi masalah pandemi ini. Gitu. Amin. Terima kasih. Inovatif, kreatif, dan jangan takut untuk vaksin. Iya. Itu yang paling penting, tetap semangat teman-teman, sahabat UMKM. Dan demikian tadi obrolan yang pertama. Terima kasih untuk Bapak Insinyur Arief Rahman Hakim MS selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, dan juga Bapak Insinyur RS Hanung Harimbo Rahman SMS selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Sudah ngobrol Pak sekali lagi, sudah ngobrol bersama kami. Sudah mampir di tempat kami yang cukup ramai ini Pak, insya Allah. Siap. Baik, kita akan kembali ketemu di sesi yang kedua bersama Dadat Java Foodie dan juga bersama Mas Demas Rian. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Bakul Istimewa. Kita tampilkan teman-teman dari Dharma. Di rumah itu aku selalu bertemu denganmu.
setia menunggu, berharap ku tak terlambat waktu. Di beranda itu kau sering terbaring di sampingku, bercanda sengaja membuat mereka cemburu. Tapi bukan aku lagi yang duduk di situ. Di peraduanku, di sudut itu kita biasa berbincang bersama. Di meja yang selalu sama, di mana kita nikmati nuansa. Keramaian kota serasa hanya berdua. Temanimu menunggu waktu larut malammu. Tapi bukan aku lagi, dia menggantikan aku. Di peraduan penuh kenangan, kita pernah lalui hari, tempat yang telah menjadi saksi, pernah kita menyatukan janji. Janji yang telah engkau ingkari. Tapi bukan aku lagi, dia menggantikan aku. Di peraduan penuh kenangan, kita telah lalui hari, tempat yang telah menjadi saksi, pernah kita menyatukan. Di peraduan penuh kenangan, kita pernah lalui hari, oh, tempat yang telah menjadi saksi, pernah kita menyatukan janji. Janji yang telah engkau ingkari. Oke, satu lagu lama dari Utha Likumahua, Esok Masih Ada. Wajahmu ku pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut
sejenak anganmu. Esok kan masih ada, esok kan masih ada. Masih ada. Ya. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. I don't know manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-coba kau singkirkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada, esok kan masih ada, masih ada. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Masih ada. Yeay, luar biasa. Tepuk tangan buat Dharma. Wah, ini band paling keren di Yogyakarta. Band pilihan terakhir ya. Dan tadi sudah sempat ngobrol dengan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM dan juga sekaligus Deputi dan juga ngobrol dengan Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dan saatnya kita akan bertemu dengan dua narasumber kita yang tentunya sudah berkecimpung di dunia digital, yaitu Dadat Java Foodie dan juga ada Demas Rian. Selamat Mas. Selamat Mas. Selamat semuanya ya. Kemudian yang sudah terhubung melalui Zoom ada rekan saya Mas Demas Rian selaku Digital Media Spesial. Selamat siang Mas Rian. Selamat siang Mas Alid. Ya, suara saya jelas ya Mas Rian ya? Sudah jelas. Ini panggilannya Mas Demas atau Mas Rian ini? Dua-duanya nama depan ya. Demas aja nggak apa-apa Mas. Demas ya, Mas Demas. Ya. Kalau saya tahunya Mas Demas adalah seorang MC. Betul kan Mas ya? Iya itu sampingan Mas. Demi Sampingan aja MC. Saya sampingan utama loh. Saya MC utama loh Mas. Oke, tapi kali ini kita nggak akan ngomongin MC. Kita akan ngomongin tentang bagaimana Mas Demas ini ngomongin soal digital. Kemudian Mas Dadat ini soal bagaimana ini Mas ya. Apa ya Mas? Ya. Mengelola sosial media juga ya. Iya. Oke, karena Mas Dadat ini adalah owner dan juga founder dari Java Foodie. Sebelum ke Mas Demas, Mas, kok ini milihnya makanan, Mas? Apa karena doyan makan, atau karena pengen makan gratis, apa gimana? Awalnya dulu. Awalnya sebenarnya emang ngefans ya sama Pak Bondan dulu di suka di acaranya Pak Bondan suka nonton gitu kan. Bondan Prakoso. Bondan Narno, sorry. Yang Maknyus ya? Iya benar. Kan lumba-lumba ya? Sorry, almarhum Pak Bondan. Iya betul. Terus akhirnya penasaran bisa nggak ya jadi seperti itu gitu. Tapi akhirnya ya nggak kepikiran sampai kayak gitu. Lebih ke aku suka nulis di blog gitu kan tentang makanan gitu. Terus akhirnya ada sosial media terbantu ke waktu itu pertama kali yang saya coba Twitter dulu. Terus habis itu dari Twitter shifting ke Instagram sampai akhirnya ke TikTok sekarang. Ke TikTok ya? Ya sekarang Instagram sama TikTok sih. Twitter juga jalan sih Mas Yansi. Semua tiga-tiganya masih berarti jalan. Tiga sosial media. Yeah. Karena kalau ngomongin soal TikTok, Mas Demas ini juga kebetulan kerja di TikTok Mas ya? Iya betul. Dan nanti kerjanya di TikTok. Kita juga butuh solusi, butuh tip dari Mas Demas bagaimana cara untuk meningkatkan engagement di TikTok Mas ya? Oke. Yeah. Akhirnya milih foodie karena berawal dari iseng ngefans sama seorang
Bondan. Pak Bondan, Iya. Pak Bondan Prakoso yang memang Winarno. Pak Bondan Winarno yang memang apa namanya tayangan beliau sangat digemari banyak orang. Iya. Karena ngomongin soal makanan Indonesia Nusantara itu punya banyak sekali makanan-makanan tradisional dari daerah masing-masing. Nah kemudian akhirnya dari berawal dari makan tok Mas ya, suka makan posting gitu ya, melalui Twitter ya. Lalu kemudian menjadi food hunters, betul ya? Iya. Berburu makanan. Iya, suka berburu makanan, nyobain street food. Paling gitu. jauh di mana Mas? Paling jauh ya posokan di dekat hampir sebelum pantai Samas itu sih, itu kan ada jual apa namanya bebek itu, sampai situ juga. Sampai Kulon Progo juga pernah nyobain mie ayam doang. Oh. Luar Jogja, luar Jawa sudah pernah nyoba? Luar Jawa udah beberapa tempat kayak di Bali, Kalimantan, sampai Lombok itu juga udah pernah. Apa yang ditemukan Mas dari mengicipi makanan-makanan? Kalau di Nusantara? situ sih, kalau misalnya lagi keluar kota malah lebih nyari yang nggak terlalu terkenal ya, maksudnya kayak, dan lebih pengen info sama penduduk lokal ya, maksudnya kayak orang lokal tuh makanannya kayak gimana sih gitu, lebih ke situ sih kalau aku lagi keluar kota sih, daripada nyobain yang udah tempat-tempat terkenal yang ya. terkenal gitu. Dan ternyata emang rasanya enak banget Mas ya. Iya, maksudnya makan rumahan kan nggak semua dijual ya, kadang-kadang gitu ya Mas. Betul. Kenapa nggak tertarik untuk hal lain selain makanan mungkin? Karena mau jadi fashion blogger nggak mendukung ya Pak, dari Siapa bilang Mas? makanya mungkin lebih ke makanan aja sih. Oh iya. Apalagi Kan bisa jadi komedian nih Mas Dadat nih. nah lo itu seorang apa namanya digital media spesial sudah ngasih keputusan bahwa Mas bisa jadi komedian juga. Nah kemudian ini ke Mas Demas ya, Mas Demas. Mas kita tahu perkembangan sosial media di masa pandemi ini sangat cepat sekali Mas ya, apalagi sekarang orang jadi sering di rumah, orang jadi jarang untuk kumpul-kumpul di luar. Nah, Mas melihat kondisi seperti ini, bagaimana Mas pandangan seorang Mas Demas ini? Bener banget sih, jadi kalau dari TikTok sendiri itu berasa banget growth-nya ketika pandemi terjadi gitu. Mungkin orang-orang pada banyak di rumah, mereka nggak banyak keluar-keluar. Aktivitas yang tadinya mungkin bisa pacaran, keluar rumah, bisa jalan-jalan keluar rumah di weekend, sekarang akhirnya mereka terpaksa ya udah di rumah aja, dan akhirnya hiburan yang dicari adalah hiburan-hiburan digital gitu. Nah di saat yang sama juga orang-orang mulai beralih dari video-video panjang ke video-video pendek seperti yang ada di TikTok sendiri. Kita sebutnya short form video. Jadi video-video yang singkat, 30 detik, 1 menit maksimal. Dan konten-konten seperti itu kita temukan lebih gampang dicerna sama generasi yang lebih muda. Jadi Gen Z mungkin kalau misalnya masuk ke YouTube, mungkin mereka nggak terlalu tertarik untuk nontonin video-video yang mungkin durasinya 1 jam. Mereka mau langsung ke intisarinya gitu. Nah tapi kalau misalnya mereka masuk ke TikTok, mereka dimanjakan dengan video-video itu semua. Dan bedanya lagi kalau kita di TikTok kan kita disuguhkan video-videonya. Kita nggak harus nyari, misalnya saya sukanya makanan, saya nge-scroll di TikTok, ya mungkin saya ketemu kontennya Mas Dadat gitu misalnya. Atau misalnya saya suka public speaking gitu, kebetulan Mas Alif bikin konten, ya nanti tiba-tiba muncul sendiri gitu di TikToknya saya. Jadi algoritmanya itu juga mendukung pertumbuhannya dan memang sesuai sama apa yang dibutuhkan sama Gen Z. Kadang-kadang kan kalau kita masuk ke media sosial, kita nggak tahu ya mau cari apa gitu Mas Alif. Kecuali misalnya saya lagi mau masak, ya saya akan masuk ke YouTube, saya cari resep masak gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi kosong waktunya, nggak tahu mau ngapain lagi, ya saya masuk ke sosial media, saya maunya dimanjain dengan algoritmanya. Nah itu yang TikTok lakukan supaya bisa grow-nya eksponensial banget. Oke, berarti itu menjadi salah satu ini juga oleh Mas Dadat ya, kenapa akhirnya nambah ke TikTok ya? Iya benar. Betul. Karena lebih mudah, lebih gampang, dan Iya. kayaknya banyak sekali ini ya, apa namanya, editan-editan yang lebih menarik Mas ya. Iya. Kalau di YouTube kan kita mesti ngedit sendiri ya kan, TikTok kan banyak kan contohnya. Banyak. Betul. Nah Mas, kemudian kalau ngomongin soal UMKM, berarti TikTok itu bisa dibilang bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk UMKM. Apakah betul menurut Mas Demas? Iya, setuju banget sih Mas Alif. Jadi kalau untuk TikTok sendiri, salah satu goalnya itu kita kepengen ngebantu UMKM untuk bisa bertumbuh. Makanya dari segi community engagement, dari segi resource yang ada, kita juga tempatin orang-orang dan divisi-divisi khusus untuk bisa kasih training ke UMKM, untuk bisa bantu UMKM belajar konten apa sih yang efektif dan gimana caranya bisa dapetin
views yang lebih banyak gitu, supaya mereka juga akhirnya bisa dapat cuan yang lebih gitu ya dari TikTok sendiri. Jadi kita percaya TikTok itu jadi platform yang tepat banget buat UMKM untuk bisa grow, karena dari algoritmanya sendiri, dari sistemnya TikTok itu memang tujuannya untuk mempertemukan orang-orang dengan konten-konten yang pas sama apa yang mereka mau gitu. Jadi misalnya saya lagi saya lagi nge-scroll, saya suka nge-scroll tentang makanan gitu. Akan sangat disayangkan kalau misalnya saya, misalnya Mas Alit pelaku usaha kuliner gitu misalnya ya. Mas Alit nggak punya akun di TikTok dan nggak bikin konten di TikTok gitu, karena ada orang-orang seperti saya atau orang-orang seperti Mas Dadat yang suka nontonin konten makanan, dan saya nih ketika masuk ke TikTok saya dibombardir sama konten-konten makanan. Nah, akan sangat disayangkan kalau misalnya Mas Alit punya bakso rusuk apa gitu misalnya. Sangat disayangkan kalau Mas Alit nggak masuk ke konten, nggak masuk ke TikTok, nggak bikin konten, dan akhirnya Mas Alit kehilangan audience yang akan jadi potensi untuk belanja di kuliner, toko kulinernya Mas Alit gitu. Iya. Saya jadi punya ide nih ketika Mas Demas bilang harus punya kuliner. Saya pengen bikin nih Mas, bakso tulang punggung sama tulang ekor, kayak enak banget ya. Oke. Mas Dadat telah merambah ke TikTok. Sempat ada yang viral nggak? Awalnya jujur ya, awal-awal waktu itu mau main TikTok masih mikir ya, ini umur 30 gini main TikTok masih bisa nggak sih? Soalnya nggak tahu ya tren-trennya kok agak susah ngikutin gitu waktu itu. Terus akhirnya apalagi dengan bawa food kayak gini, terus akhirnya awal pertama video yang FYP tuh bikin video tentang bikin soda gembira waktu itu pertama kali itu. Terus akhirnya wah ini video tutorial masak-masak asik nih, nyobain video masak, susah lagi buat FYP setelah itu. Akhirnya bikin video food and comedy gitu, jadi perpaduan food sama komedi gitu. Ternyata laku banget, ternyata orang-orang TikTok nih pengen yang nyantai tapi yang lucu gitu, tapi ya? Ada ilmunya dikit gitu. Akhirnya bikin food and comedy dipaduin di TikTok, sampai sekarang personal brandingnya udah bukan blogger lagi sekarang. Komedian kan? Lebih kebutuhan. Itu kata Mas Dimas berarti Mas, cocok jadi komedian Mas ya. Wah bahaya nih Kang Sule nih. Saya banyak ngeliatin kontennya Mas Dadat, justru itu konten yang bagus sih untuk ada di TikTok gitu. Jadi konten yang campuran dari storytelling, terus habis itu konten-konten edukasi, itu yang biasanya jadi nomor satu gitu, bikin dramanya gitu ya. Saya ngeliat Mas Dadat, saya ngeliatnya di Instagram sih, ngeliat ini, Mas Dadat kayaknya berganti-ganti peran ya. Kadang-kadang jadi pemulung, kadang-kadang jadi orang kaya. Ini emang aslinya pemulung Mas. Cuman sambil jadi food blogger ya. Iya. Mungkin salah satu strategi dari Mas Dadat untuk bisa viral ya. Iya, punya ciri khas sih Mas. Jadi kayak kita tuh harus punya sesuatu yang audiens kita tuh pengen nonton kita terus gitu. Bahkan ketika mungkin kita nggak keluar di FYP-nya, dia mau searching kita gitu loh. Betul. Oke, itu kalau tadi adalah tips viral versi Mas Dadat. Sekarang kita tanya ke Mas Demas ya, yang dari TikTok Mas. Kira-kira ada tipsnya nggak Mas? Karena saya juga punya TikTok, tapi yang nonton sedikit Mas. Orang nggak posting apa-apa, jadi apa Mas kira-kira Mas yang bikin TikTok kita FYP Mas? Monggo. Kalau misalnya kita mau ngejar FYP-nya, itu benar yang tadi Mas Dadat cerita storytelling itu jadi nomor satu sekarang, karena orang-orang tuh mencari apa sih cerita yang ada di sana. Kalau misalnya kita cuma asal joget-joget gitu seperti TikTok trend awal-awalnya, ya videonya jadi menarik gitu, tapi ya udah kita asal lewat aja. Oh orang ini punya talenta ya, orang ini bisa joget gitu, misalnya jogetnya lancar banget gitu. Tapi ya udah gitu doang. Nah tapi kalau misalnya kita cerita, di situ orang-orang tuh jadi pengen nonton reelsnya atau nonton TikTok videonya tuh sampai selesai. Nah salah satu algoritma yang dijadikan hitungan penting dari TikTok itu adalah durasi yang ditonton sama audiensnya. Jadi misalnya kita punya video yang durasinya 1 menit, kalau misalnya videonya itu cuma ditonton sama banyak orang dengan durasi 15 detik aja, ya pasti videonya dianggap nggak laku sama TikTok dan nggak disebarin lagi sama orang-orang banyak gitu. Nah bedanya kalau misalnya kita punya video 1 menit, tapi yang nonton banyak kan stay sampai 45 detik gitu. Nah tentunya algoritma TikTok akan memilih ya udah kayaknya video yang ini lebih laku, makanya video ini akan didorong terus ke FYP gitu. Jadi durasi itu paling penting, makanya cerita itu kan yang bikin orang-orang penasaran nih, endingnya kayak gimana sih, Mas Dadat habis jadi pemulung bakal sukses nggak sih gitu, atau gimana gitu, atau Mas Dadat nanti setelah makan ini tiba-tiba nasibnya berubah nggak ya gitu misalnya. Nah itu ya orang yang bikin orang-orang tuh penasaran banget.
Oke. Jadi memang harus ada sentuhan komedi, ada sentuhan cerita karena zaman sekarang orang pengen tahu banget tentang sesuatu itu Mas Jo. Iya. Kekepoan orang Indonesia itu nomor 1 di dunia kayaknya Mas Jo. Nah, Mas berarti ini kalau misalkan saya punya usaha ini sebagai UMKM, bagaimana cara meyakinkan calon konsumen agar produk kita bisa dibeli atau laku? Karena kita tahu ini apa namanya penonton TikTok itu rata-rata pelakunya anak-anak milenial paling sampai umur-umur 25 ya. Saya gini ya. Saya 25 Mas. Gak ada yang percaya saya 25. Gimana Mas cara meyakinkan apa namanya pembeli audiens agar salah satu jualan saya di UMKM bisa laku? Menurut Mas Dimas? Ya, kalau milenial itu punya milenial dan Gen Z ya, kita punya specific behavior yang beda gitu sama orang-orang di zaman dulu. Kalau orang-orang sebelumnya mungkin cara jualannya mereka teriak-teriak pakai toa kecap saya nomor 1 gitu. Terus mereka pasang iklan di TV menyatakan bahwa kecap mereka terbaik, barang dagangan mereka yang nomor 1, nggak ada saingannya, nggak ada kompetitornya. Itu cara marketing yang lama. Dan milenial sama Gen Z itu udah cukup gitu, udah nggak bisa digituin lagi. Ketika ada yang bilang kecap mereka nomor 1, milenial sama Gen Z nggak langsung terima gitu. Milenial sama Gen Z akan research dulu, kecapnya beneran nomor 1 atau enggak. Dia cari dulu reviewnya, dia cari dulu unboxingnya di YouTube, dia cari dulu apa kata teman-teman mengenai si kecap ini, dan akhirnya baru dia memutuskan gitu. Jadi sebenarnya yang diperlukan nomor 1 dari si Gen Z itu adalah yang pertama tuh rasa percaya. Ya, yang kedua rasa otentisitas gitu atau genuine atau asli gitu. Otentisitas tuh kita ngomongin misalnya kayak tadi Mas Dadat bikin ceritanya tuh terlalu dibuat-buat atau enggak, ceritanya tuh terlalu dipolish atau enggak, angle kameranya tuh terlalu profesional atau enggak, fotonya terlalu di Photoshop atau enggak. Bahkan ada riset yang kita temukan di TikTok sendiri, kalau misalnya videonya tuh terlalu cakep, dalam arti ini video-videonya panningnya bagus, transisinya keren, dibuat sama video director yang mungkin harganya puluhan juta. Kalau dibandingin sama video-video yang dibuat sama smartphone, justru video-video yang dibuat dengan smartphone itu bisa jauh lebih menarik karena kelihatan lebih asli, lebih original gitu. Nah itu yang pertama. Terus kalau balik lagi ke yang trust tadi, rasa trust itu mesti dibangun bukan dengan yaitu kita ngomong kalau kecap kita nomor 1. Tapi gimana caranya kita bikin orang-orang kayak Mas Dadat gitu yang food reviewer atau enggak influencer di TikTok ataupun di Instagram yang ngomong kalau kecap kita nomor 1. Jadi instead of brandnya sendiri yang ngomong kecap kita nomor 1, tapi ada orang-orang nih di sekitar kita yang bilang makanan di situ enak loh, produk di situ bagus loh, daripada kita sendiri yang ngomong teriak kenceng-kenceng kita yang terbaik, kita yang nomor 1 gitu. Jadi kalau di TikTok itu patokannya kita nggak bisa hard selling Mas. Kalau kita masuk ke video, bikin video terus langsung bilang produknya ini, benefitnya ini, otomatis ya orang-orang akan langsung nge-skip. Berarti bukan langsung menawarkan produknya, tapi lebih ke membangun cerita di TikToknya Mas ya? Iya, betul. Ya kan? Kalau kita ngomongin, wah ini enak nih keripik gadungnya, kayaknya wes terlalu biyen banget Mas ya? Udah terlalu lama banget betul. Ya. Mas Dedet lah nggak nge-review makanan akhirnya meledak? Makanannya loh ya, bukan kompornya, kompornya meledak memang salah. Ya beberapa banyak sih Mas. Dari nyoba review itu ya ada yang sampai karungnya kewalahan banget karena nggak nyangka ya bakal segitu efeknya gitu loh. Tapi emang nggak ada yang udah siap memang bakal kayak gini gitu. Tapi yang ngelihatnya banyak yang nggak nyangka sih, kayak apalagi yang UMKM gitu, mereka kan pasti nggak mikir ya bakal wah itu efek dari sosial media, karena mungkin ada yang mereka mungkin ya karena masih kayak nyoba-nyoba berhasil nggak ya kira-kira gitu. Baru akhirnya setelah ngeliat efeknya mereka baru terbuka ternyata efeknya dari sosial media tuh sebesar ini gitu. Betul. Gitu. Berarti apa namanya termasuk juga Mas Dadat ini adalah pahlawan UMKM Mas ya? Amin. Gitu. Amin. Mas ada nggak satu contoh makanan yang sampai sekarang diingat karena keenakannya, karena setelah di review juga pembelinya banyak? Dulu pernah bikin rame sebenarnya cuma warung kecil ya, dia jualannya di kontrakan itu, dia jualan ayam goreng, tapi ayam gorengnya itu rasanya mirip sama spicy fried chickennya McD. Sorry, nggak apa ya. Mirip tuh. Nah waktu itu
Saya nyobain pertama kali tuh waktu itu, maksudnya terus saya kasih, kayaknya seru nih namanya dibuat ayam mirip McD nih. Ternyata setelah diangkat ke sosial media rame banget, sampai kewalahan banget karena dia alat-alatnya juga nggak kayak punya McD kan, cuma goreng biasa kan. ya. Dan dia kan baru goreng ketika ada pesanan kan, itu bener-bener dari ojol rame, dari orang bener-bener kelabakan banget gitu. Sampai sekarang juga masih. Alhamdulillah masih buka dan udah mulai bagus sih sistemnya, walaupun awal-awal masih agak susah ya, maksudnya kayak gimana sih ngikutin flow-nya pembelinya, akhirnya ya itu buka tutup, akhirnya ketika ada pesanan banyak ditutup dulu, ketika udah mulai longgar lagi baru dibuka lagi gitu sih. Betul. Berarti kalau dulu kan Mas Dadat sering hanya ngicipi enak kemudian diposting gitu. Sekarang sudah mulai banyak request Mas untuk mereview makanannya Mas. Banyak, tapi emang harus dipilih juga sih Mas, nggak semua diambil sih Mas. Apa yang dipilih, yang seperti apa? Aku ngelihatnya lebih ke dari sosial medianya sih Mas. Kalau ketika lihat selalu nanya sih akun sosial medianya apa, aku nggak lihat kira-kira kalau diangkat di tempatku cocok atau enggak ya. Maksudnya kan nggak semua produk cocok di tempatku kan. Dan apakah aku bisa mengembangkan itu atau enggak, ketika aku ngerasa nggak bisa mengembangkan ya aku nggak bisa ngambil itu, daripada nanti cuma asal ngambil cuma demi duitnya aja tapi nggak ini gitu loh, maksudnya gitu aja sih. Berarti memang nggak asal Iya bayar benar, diambil. dipilih banget sih, makanya aku selalu nanya sih biasanya akun sosmednya, makanya ketika belum ada usahanya baru nanya-nanya aku juga nggak bisa jawab gitu loh, karena harus tahu dulu produknya kayak gimana, sosial medianya kayak gimana, aku pertimbangannya dari situ sih biasanya sih. Oke, kalau di Instagram, main Facebook juga Mas? Iya, Instagram. Hah? Facebook main? Facebook, enggak main. Nggak main ya, Instagram ya? Iya. Kalau Instagram kan penggunanya lintas generasi ya, Iya, milenial, Gen Z dan Gen X dan semuanya. Nah kalau di TikTok itu kan kebanyakan ini Mas ya, anak muda tadi ya, Iya, milenial dan juga Gen Z. Menurut Mas Demas ini kira-kira para penikmat TikTok ini apakah memiliki buying power untuk membeli produk yang ditawarkan di TikTok Mas? Ya, jadi itu misconception yang ada mungkin karena memang dulu TikTok itu diasosiasikan dengan anak-anak joget, anak-anak ABG gitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya datanya kita nunjukin kalau sebenarnya 3 dari 5 TikTok user itu udah punya kerjaan. 3 dari 5 tuh bahkan udah punya anak. Jadi ini adalah orang-orang yang dewasa, udah punya anak, dan mereka nih siap untuk membeli produk yang ada di dalam konten-konten yang ada di TikTok gitu Mas. Makanya ketika kita launching TikTok Shop, itu hasilnya luar biasa banget dalam segi pembeliannya sendiri. Jadi sekarang nih orang-orang udah bisa belanja langsung dari TikTok influencernya, atau misalnya TikTok UMKM brandnya sendiri gitu. Jadi misalnya kalau ada brand-brand yang buka toko di TikTok, mereka bikin konten, orang-orang yang nonton konten tersebut bisa langsung klik ke produknya sendiri, nanti langsung bisa check out, bisa bayar di TikTok sendiri, aplikasinya sendiri. Gitu. Jadi justru kita tap in ke market itu, karena di TikTok sendiri banyak banget yang udah punya buying power. Tapi ya gitu, mungkin masyarakat perlu diedukasi lebih lagi kalau sebenarnya TikTok itu bukan cuma platform buat anak-anak yang nggak punya buying power, tapi justru buying powernya sangat-sangat besar. Cuma memang ibu-ibu yang mungkin ada di TikTok mungkin lebih hip gitu Mas, atau bapak-bapak yang ada di TikTok mungkin lebih hip. Makanya kita bisa lihat ada bapak-bapak yang mungkin umurnya udah dewasa tapi masih joget-joget gitu. Jadi perilakunya itu nggak mendefinisikan umur dari populasi yang ada di TikTok gitu. Oke, ini berarti pas nih untuk teman-teman yang punya usaha, para UMKM dan juga UMKM ini. Ternyata sekarang TikTok itu sudah digunakan oleh banyak orang di usia matang Mas ya. Betul. Beda sama zaman bawa TikTok dulu, beda ya. Iya. Ya sekarang Bowo kan juga udah gede Mas. Oh iya. Oh bisa gede toh Bowo? Kira sama kayak Upin ya, kayak gede-gede ya. Oke. Berarti pas ini buat teman-teman yang punya usaha, para UMKM ini, pelaku UMKM. Nah sudah saatnya yuk monggo bersama-sama di era seperti ini. Gunakan salah satu sosial media TikTok yang ternyata kata Mas Demas yang dia adalah bekerja juga di TikTok itu punya banyak efek, termasuk tadi ada yang namanya TikTok Food Mas ya, sudah di launching ya. TikTok Shop Mas. TikTok Shop. TikTok Food. Ya. Ada ini maksudnya ada di Foodie, jadi larinya ke makanan terus ini ya. Ya di TikTok Shop ya, jadi sudah nggak ada udah nggak ada kendala lagi untuk promo produk kalian lebih luas lagi di seluruh pasaran di Indonesia. Nah, untuk Mas Dadat ini Mas, setelah melalui Twitter sudah
kemudian Instagram sudah, bahkan sekarang lagi gencar-gencar di TikTok. Kira-kira media promosi apa lagi yang efektif untuk era seperti ini? Selain 3 itu, ada nggak kira-kira? Media promosi. Selain 3 media sosial itu? Hmm, Atau sekarang masih dikuasai oleh tiga elemen media sosial itu? iya sih kalau saya bilang 3 itu mungkin kalau kita bisa maksimalin 3 itu menurut saya bisa bagus banget sih mungkin. Karena 3 ini punya penonton yang berbeda ya, betul ya? Iya, pasarnya beda-beda banget. Twitter Dari tuh beda, Twitter betul. juga bisa bikin sebuah produk meledak, dari Instagram juga, dari TikTok lebih luas lagi karena pasarnya bisa seluruh Indonesia juga Iya. kan seperti Twitter. Kalau Instagram kadang-kadang mungkin cuma kayak satu kota aja kan kadang-kadang. Bahkan ini pengguna TikTok itu lebih banyak daripada pengguna Twitter. Apakah betul Mas Demas? Kurang tahu juga sih Mas datanya. Mesti cari tahu dulu pengguna Twitter berapa. Tapi kalau dari dari sisi promosi memang TikTok sekarang jadi jatah paling ampuh Mas ya. Ya, kalau bisa manfaatinnya sih Mas. Kalau Iya. bisa ngelola videonya biar biar masuk FYP orang lain gitu menurut saya ampuh banget. Tergantung caranya. Cara di TikTok sama cara di Twitter beda. Beda banget. Beda banget. Di Instagram? Beda lagi. Ya jadi pilihannya kita serahkan ke teman-teman pelaku Iya, UMKM ya. iya. Mau punya pangsa pasar apa ini? Teman-teman Twitter, teman-teman TikTok atau teman-teman dari Instagram. Ya. Kalau di Twitter paling tinggal dikasih kata Twitter please do your magic ya Mas. Baru Selesai ya. pinter nulis sih. Nulis Iya. sama mengkombinasikan tulisan sama gambar kan kalau di Twitter tuh. Kalau di TikTok betul. mungkin gimana biar videonya nggak orang mau nonton video itu dari awal sampai akhir itu aja sih sebenarnya. Padahal cuma 1 menit ya maksimal ya Mas. 3 Mas, menit. Ya? 3 menit ya? Iya. TikTok. Oh, aku cuma nonton yang 1 menit. Itu aja joget-joget tok ya loh, Mas. Oke, berarti versi dari Mas Darat adalah silahkan gunakan paling nggak 3 sosial media itu ya yang masih relate sampai di zaman sekarang ini yaitu Twitter, Instagram dan juga TikTok. Iya. Oke, sekarang untuk Mas Demas nih Mas, ini ada yang ditanyakan, Mas, apakah ada cerita sukses pengusaha UMKM yang menggunakan TikTok untuk memperluaskan informasi produknya atau beriklan? Contohnya Mas, boleh Mas? Banyak banget Mas. Yang viral tuh kemarin ST. Saya lupa datanya berapa, tapi ST itu salah satu brand yang ada di Jakarta. Saya kurang tahu sih di Jogja ada atau enggak, tapi Ada. bayangin Ada. Mas cuma jualan ST doang gitu. Tapi kontennya menarik, ya udah akhirnya orang-orang sampai ngantri gitu. Jadi sekarang itu kalau kita ngomongin soal produk yang ada di TikTok atau toko kuliner atau produk apapun itu, kualitas produk itu sekarang jadi nomor 2 gitu untuk bisa dapetin virality-nya. Karena orang-orang kan belum megang bentuknya, belum ngerasain gitu. Cuma kalau misalnya kontennya udah menarik, ya orang-orang akan purchase gitu, orang-orang akan beli. Nah, cuma kalau misalnya kita ngomongin soal retention atau gimana caranya orang-orang bisa loyal sama kita, ya itu udah masuk ke produknya. Setelah mereka beli, mereka loyal atau enggak gitu. Nah, yang dilakukan sama ST ini eksponensial banget karena ketika mereka viralin si produknya ST ini, orang-orang nyobain, oh ternyata ST-nya tuh bukan ST biasa gitu, tapi beda gitu. Saya nggak tahu juga mereka kasih secret ingredient apa di dalamnya, tapi akhirnya orang-orang benar-benar bisa loyal sama mereka, follower mereka bisa nambah terus, dan akhirnya mereka growth di pembukaan cabangnya juga lumayan kenceng di Jakarta, di Jabodetabek sendiri gitu. Jadi untuk kisah suksesnya sih kalau viral banyak, tapi yang bisa dapetin customer yang loyal seperti ST itu jujur itu balik lagi ke produknya. Ya mungkin kayak Mas Dadat juga tahu gitu ya, Mas Dadat kalau misalnya bikin satu restoran viral, nggak jaminan viralnya tuh bakal berimpact ke pembelian yang terus-menerus gitu. Itu kan tergantung lagi ke produknya sendiri. Oh, berarti selain viral tentunya teman-teman yang punya UMKM, yang punya produk harus diusahakan produknya juga memang layak untuk dinikmati Mas ya. Benar. Tapi kalau ST itu kan nggak bisa dikirim luar kota Mas ya. Nanti mau ada yang kirim dari Kalimantan sampai Kalimantan dari hangat nanti ya. Iya. Tapi area pembeliannya emang hanya sekitar Jakarta Mas ya untuk ST itu ya. Jabodetabek ya. Saya kurang tahu sih Mas cabangnya. Cuma iya, ST itu viral lah gitu di Jakarta sendiri gitu. Mas Haru udah pernah minum ST-nya itu belum? Udah. Emang enak? Beda sih nggak kayak ST biasa sih. Nggak tahu ada tambahan apa sih aku bilang. Dan apa namanya, emang kalau lihat videonya ST itu emang produknya lebih ke built-in aja ya, jadi lebih ke soft selling gitu loh. Jadi videonya itu menarik, tapi ada produknya diselipin gitu loh. Jadi bukan benar-benar jualan ST-nya aja, minumannya aja gitu loh. Aku ngeliatnya itu bagus sih, bisa buat contoh sih menurut aku. Iya. Berarti itu salah satu strategi yang bisa digunakan sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki usaha, memiliki brand,
memiliki produk untuk menawarkan produknya. Sekali lagi saat ini bukan caranya dengan cara hard selling ya Mas ya, dengan cara yang lebih halus lagi, lebih kreatif lagi seperti apa yang dilakukan oleh Mas Dadat dari Java Foodie Mas ya, dan juga yang disampaikan oleh Mas Demas. Mas, ini untuk yang terakhir Mas, boleh nggak dikasih pesan ke teman-teman, closing statement untuk teman-teman UMKM yang saat ini pengen usahanya lebih maju, pengen usahanya lebih laris lagi, mungkin mulai dari Mas Dadat dulu, dari Java Foodie dulu, silakan Mas. Kalau dari saya jangan takut buat mencoba hal yang baru ya, jangan terlalu langsung dari awal bilang mundur, aduh kayaknya nggak bisa, cobalah hal yang baru, mungkin buat teman-teman yang belum punya sosial media langsung aja dicobain dulu, langsung ambil action, jangan terlalu banyak mikir hal-hal yang lain gitu, menurut saya itu sih. Oke, apakah butuh bantuan selebgram? Ya, butuh ya? Butuh. Open endorse lur gitu ya. Kalau versi dari Mas Demas, monggo silakan Mas, closing statementnya untuk teman-teman UMKM agar usahanya lebih laris lagi. Ya, setuju sama Mas Dadat. Jadi mungkin aku cerita sedikit, kalau dulu ketika Instagram muncul, orang-orang tuh kagok. Aduh, saya nggak bisa foto, saya nggak punya kamera profesional. Foto tuh kayak binatang baru yang belum saya bisa jinakan gitu. Tapi bertahun-tahun kemudian sekarang semua orang bisa foto gitu. Pakai HP pun bisa foto. Beli ring light, beli lampu, sekarang udah bisa foto gitu. Nah terus mulai muncul eranya YouTube. Orang-orang kembali lagi bilang, aduh saya nggak bisa bikin video, saya nggak ngerti caranya ngedit. Nah sekarang kita bisa ngedit dari HP gitu. Jadi zaman tuh berkembang terus. Nah sekarang kita masuk ke zamannya short form video. Saya ngerti sih teman-teman UMKM pasti ada aja yang komentar pasti susah gitu kayak yang tadi Mas Dadat bilang. Tapi yang jadi susah hari ini itu akan jadi sebuah norma yang baru beberapa tahun ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak memulai cuma karena alasan susah ya, teman-teman akan ketinggalan zaman dengan progres yang ada sendiri gitu. Kita nggak tahu lagi sih nanti beberapa tahun ke depan akan ada tipe konten apa lagi habis short form video. Cuma saya benar-benar encourage sama teman-teman punya mental belajar. Jadi jangan takut kalau misalnya ada perubahan di tren atau konten baru seperti konten short form video ini, tetap belajar, tetap coba, dan terus ikutin zaman, nanti teman-teman sendiri juga yang akan dapetin hasilnya. Oke, jangan takut, jangan menyerah, jangan pesimis, tetap optimis, karena kita nggak tahu nanti apa lagi yang jadi tren di era digital seperti ini. Oke, terima kasih Mas Demas Rian, terima kasih juga Mas Dadat untuk ngobrolnya. Karena waktu kita terbatas, jadi kita harus akhiri juga obrolan kita pada hari ini. Matur nuwun sekali lagi, sehat-sehat terus untuk semuanya Mas. Sampai ketemu lagi. Mas Dimas, matur nuwun ya. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih untuk yang pasti narasumber ya. Ada Mas Dadat dari Java Foodie dan juga Mas Demas dari, ini beliau adalah Digital Media Spesial, dan juga pastinya terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, saya Ali Jabang Bayu undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Bakul Istimewa berikutnya. Betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau.
bahagia di antara keramaian, berpasang mata yang memandang, menahan nafasnya. Dalam gumam dan bisik terusik oleh mereka, saksikan mereka, saksikan mereka. Akankah untuk selamanya? Akankah untuk selamanya dunia milik berdua? Waktu berganti, masa cinta remaja terlalui, terlewati. Cobaan menghadang, keraguan melanda dua hati, berdua hadapi, coba setia sehidup semati. Waktu berjalan, sepasang insan bergandengan tangan.